وهعمل ايه. Masih asikin Rabat, ibu kota Maroko. Sebagian negara berpenduduk mayoritas Islam. Maroko sering pula dijuluki sebagai negeri Maghribi. Pengaruh Islam memang sangat kuat di negeri kerajaan Islam ini. Tak kurang, berbagai bangsa Eropa, mulai Turki, Portugis, Prancis, dan Spanyol, silih berganti menguasai Maroko. Namun tetap saja Islam berjaya di negeri Maghribi ini. Nah, saatnya kita menapaktilasi kebesaran Islam di Maroko. Salah satu bangunan bersejarah dan wajib kunjung di Rabat, Hassan Tower atau Menara Hassan. Badan Dunia PBB, UNESCO, bahkan menetapkan bangunan ini sebagai warisan dunia. Saat mau masuk, kebetulan banget nih, waktunya berbarengan dengan pergantian jaga pasukan berkuda. Kasihan juga tentara yang jaga panas-panas ya. Makanya harus sering digilir biar nggak dehidrasi. Banyak banget pilar-pilar di sini. Dahulu, pilar-pilar kosong ini merupakan bangunan masjid yang dibangun oleh Raja Yakub di abad ke-12. Tapi, karena gempa bumi, maka bangunan ini sudah rata semua. Apa yang kita lihat sekarang, 200 pilar yang menyisakan puing sejatinya dahulu merupakan bangunan masjid yang tak pernah jadi. Adalah Sultan Yaqub Al-Mansur yang memerintahkan agar dibangun sebuah masjid megah di kompleks ini pada tahun 1195. Beliau memiliki obsesi untuk memiliki sebuah masjid monumental terbesar di dunia di masanya demi kejayaan Islam. Beliau sendiri memerintah kerajaan Islam di Maroko yang menguasai Afrika Barat dan semenanjung Iberia. Untuk memenuhi harapan Sultan Yaqub Al-Mansur, direncanakanlah pendirian menara masjid atau minaret setinggi 86 meter menjulang ke langit. Bila selesai pembangunannya, maka akan menjadi menara tertinggi di dunia kala itu. Namun sayang, pada tahun 1199 Sultan Yaqub Al-Mansur meninggal dunia. Proyek pembangunan masjid prestisius yang baru berjalan 5 tahun pun sontak berhenti. Menara yang tidak sempurna ini pun akhirnya berhenti pada ketinggian 44 meter atau setengah dari rencana awal. Meski begitu, menara yang terbuat dari batu dan pasir merah ini masih berfungsi hingga kini, menyiarkan kumandang azan sholat. Sebagai gantinya didirikan Masjid Hassan yang baru, namun berukuran kecil untuk beribadah. Hanya Muslim yang boleh memasuki masjid ini. Turis non-Muslim dilarang masuk ke dalam. Nah, bangunan lain yang masih bersambungan dengan kompleks Menara Hassan adalah Mausoleum atau kuburan raja-raja. Siapapun boleh masuk gratis, termasuk berpose di samping penjaga yang nggak perlu bayar. Nah, masih dari komplek Tower Hassan ini, terdapat sebuah mausoleum atau kuburan dari Raja Muhammad V. Beliau nih, yang dahulu merupakan sahabat dari Presiden Soekarno. Kalau gitu saya masuk dulu ke dalam, oke? يوم ما قابلتك قلت أنا ليه اتغيرت بقيت كده ليه إحساس عمري ما حسيت بيه. Nah, makam yang persis berada di tengah merupakan makam Raja Muhammad V. Beliaulah Raja Maroko yang berperan besar dalam kemerdekaan Maroko. Persis di pojok kanan dan kiri terbaring pula makam kedua putra Raja Muhammad V. Salah satunya makam Hasan II. Adapun makam yang satu lagi, makam Pangeran Abdallah. Boleh dibilang, Mausoleum ini merupakan mahakarya arsitektur dinasti Alawite yang selesai masa pembangunannya pada 1971. Oke, cukup dulu ya. Abis ini kita saksikan bagaimana kabar orang-orang Indonesia di negeri Maroko. Jadi tetap asikin ya. يوم ما قابلتك قلت أنا ليه